Welcome! Care for Chit Chat, React, and Recap. Hello everyone, welcome back to English Club Podcast with 4Gs. So today we're gonna talk about English speaking country. Seberapa penting sih Inggris di berbagai negara gitu. Nah sekarang aku punya gestar nih. Ada namanya Teteh Kinar dari kelas 11 analis pengujian laboratorium 2. Hey everyone. Hari ini kita nggak bakalan ngobrol yang terlalu serius ya. Kita ngobrol santai aja ya, biar nggak terlalu tegang gitu ya. Chill barudak. Betul ya, kita chill aja ya. Oke, jadi sesuai judul nih, English speaking country. Seberapa penting bahasa Inggris di berbagai negara? Pertama, aku mau nanya nih. Oke. Kan biasanya yang ilmu maksudnya pendidikannya yang lumayan tinggi itu kan di Cina ya, tinggi termasuk tinggi tuh. Terus para siswa-siswa SMA-nya tuh mereka kayak gila-gilaan banget belajar gitu, apalagi di bahasa Inggris kan. Kalau misalnya mau masuk ke dokteran tuh mereka tuh kayak ada standar nilai bahasa Inggris tertentu kan. Kenapa sih gitu para siswa itu tuh harus meraih skor Inggris yang lumayan tinggi gitu di ujian itu tuh? Karena banyak artikel banyak artikel ilmiahnya, terus kayak jurnal-jurnalnya itu kebanyakan kan pakai bahasa Inggris ya. Dan kenapa ditulis pakai bahasa Inggris gitu, walaupun mungkin si penelitiannya itu orang Cina? Karena kalau misalnya kita bikin jurnal atau artikel ilmiah, itu harus bisa nge-reach banyak audiens. Dan obviously orang-orang yang bakal kayak baca jurnal tentang kedokteran itu, I don't really know about it, you know, but you know, ya, itu kan pasti kayak bukan cuman orang Cina doang gitu, like I don't know, maybe like other different country wants to read that journal or that article, so yeah. Kenapa sih Inggris itu kan kalau misalnya nggak salah ya, dia tuh bukan nomor 1 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia kan? Iya. Tapi kenapa nih bahasa Inggris tuh bisa dijadikan bahasa internasional menurut kamu gitu? Pertama, karena Britain atau United Kingdom itu, like we know on the history, mereka banyak ngejajah dan kebanyakan dari agreement buat merdekanya itu menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka atau sebagai bahasa internasional, ya kan itu. Dan selain itu bahasa Inggris juga gampang dipelajarinya walaupun secara otodidak. Udah gitu ya banyak orang yang komunikasinya tuh gampang, ngerti gak sih? Karena kalau misalnya bahasa dari negara itu sendiri kan karena selain bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, gak semua orang juga tahu kan kayak bahasa mereka sendiri. Like I mean, let's say ada kayak kesamaan kayak bahasa daerah sama bahasa Indonesia. Terus udah gitu kayak misalnya kamu mau ngobrol sama orang Perancis, masa harus belajar Perancis dulu gitu, like iya kan? Masuk akal sih ya, masuk akal, benar-benar. Jadi kayak kalau misalnya bahasa Inggris tuh pasti orang-orang tahu basicnya yang kecil kan, like broken English, people can speak broken English gitu. Lu kenapa kayak mau ketawa? Kampret. Pengen batuk. Oke, terus kalau misalnya di suatu negara tuh nggak ada bahasa Inggris, gimana tuh kira-kira? Emang ada? Ya kan ini misal gitu. Kalau misalnya suatu negara itu tuh dia cuman berbicara bahasa dia sendiri gitu, nggak ada bahasa kedua, nggak ada Inggris gitu. Dampaknya apa sih kira-kira kalau misalnya negara yang nggak ada pembicara internasional gitu, ya bahasa Inggris? Gua rasa dia udah punya jawabannya di kepala dia. Enggak. Menurut aku. Iya. Menurut kamu? Menurut aku, imigrasi tuh bakal agak pusing gak sih? Cause like imigrasi tuh berarti kan orang itu nggak bakal ngurusin imigrasi tuh, berarti mereka nggak bakal stay di negara itu kan? Menurut aku bakal susah ngurusin imigrasi atau gak, like when they travel to another country it will be so freaking hard for them. Karena kayak gini deh, walaupun orang Indonesia kayak nggak belajar bahasa Inggris sama sekali, I bet they know some stuff, you know, like some small stuff. Yeah, gitu. So if they really didn't learn any English, I
think they'll be just fucked up in life. Oh my god. Tapi kan di era sekarang nih udah banyak tuh teknologi ya. Jadi misalnya si negara ini yang gak punya bahasa Inggris tuh kalau misalnya travel keluar tuh ya pakai Google Translate misalnya tuh gitu. Iya, bisa sih. Iya sih. And like we have some small devices where you just can like bring that anywhere, and when you speak it translates to other people. Like maybe they can use that when they're traveling. Tapi sejujurnya menurut kamu itu agak ribet gak sih? For real, like I. Oke, jadi back to the topic ya. Dari tadi kita udah ngomongin negara luar nih. Sekarang kita coba ke negara kita sendiri, negara Indonesia tercinta nih. Asik. Asik. Okay. Gimana nih menurut kamu gitu? Bahasa Inggris itu penting apa enggak? Ayah, buat orang Indonesia mungkin yang kita lihat gitu. Menurut aku iya ya, karena kalau misalnya kalian bisa bahasa lain, tingkat literasi kalian juga bakal naik, ngerti gak sih? Iya, tapi tahu nggak sih katanya UNESCO bilang aja tingkat literasi membaca Indonesia tuh kecil banget. Kamu tahu nggak? Kayak 0,001% katanya. Ada yang bilang begitu. Padahal kita punya perpustakaan tertinggi di dunia. Wah, masa? That's so crazy, iya. Iya, tapi literasinya kecil banget kan? Iya, aduh. Makanya kalau misalnya orang bisa bahasa lain, biasanya tingkat literasi mereka akan meningkat. Iya, tapi kalau nggak salah ya, ini sekitar lingkungan aku gitu, ngedenger orang nih ngomong Inggris, dia tuh kayak langsung dijudge gitu, di apa ya, diledekin gitu kan, so Inggris lah. Ini menurut kamu itu gimana tuh sama orang-orang yang begitu? Menurut aku mereka kampungan ya, karena like bisa bahasa Inggris itu is a must, dan it's not really like a strange thing anymore. Mungkin kalau misalnya kita masih SMA, masih SD, like oh my god orang bisa bahasa Inggris gitu. Tapi like in this era 2025, 2024, bisa bahasa Inggris tuh like it's not really like a wow thing. Like everybody could learn, everybody could access English in literally anything. So Iya sih, cuman ya sering dibilang apa ya, kamu pernah nggak menurut pribadi kamu nih, selain di lingkungan school ya, English club gitu, misalnya di kelas atau di sekitar lingkungan sekolah ngomong bahasa Inggris tuh, kadang ada orang nggak sih yang nyinyir gitu, apa sih dia so Inggris? banyak. Gimana kamu cara ngerespon mereka tuh? Gimana ya cara ngeresponnya? Dengan cara direspon pakai bahasa Inggris lagi biar mereka makin bingung. Ya bener sih, bener. Iya. Kadang mereka tuh kayak ngerasa apa ya, kayak merasa paling wah gitu ya. Iya, karena mengedukasi orang-orang kayak gitu tuh strangely susah banget. Iya sih, mindsetnya. Iya, karena mereka biasanya bilang kan kita tinggal di Indonesia gitu. Padahal kayak setengah dari alat elektrik yang kita pegang atau handphone itu, setengahnya itu kayak udah gak ada mode bahasa Indonesia lagi gitu, like mau ngeakses Google, ke chat GPT deh gitu, ngerti gak sih? Walaupun misalnya mereka ngerespon pakai bahasa Indonesia, tapi kayak settingannya tuh masih pakai bahasa Inggris kan? Iya benar sih, benar. Iya. Ya semuanya juga mentang-mentang ada AI gitu sekarang. Iya bener banget demi apapun. Terus kamu pernah lihat nggak sih ada influencer TikTok tuh? Dia kan orang Sunda nih, misalnya kayak kita nih. Terus dia pergi keluar pakai bahasa Sunda, bukan Inggris, tapi bulanya tuh kayak yang paham gitu. Kayak misal, iya sabaraha sih gitu. Kamu tahu Ami Reo guys? Iya. Boleh sebut merek? Iya. Nah dia pernah lewat gak sih di FPB kamu, dia pergi ke China. Nah itu tuh dia pakai bahasa Sunda gitu. Kok bisa paham gitu orang-orangnya? Mungkin karena gestur tubuh juga gak sih? Iya juga sih bisa. Iya. Tapi kalau misalnya dari aksen atau nggak nada yang mirip-mirip gitu, gimana lah? Bisa jadi ya? Bisa jadi, karena menurut aku Korea sama Sunda itu agak mirip. bukan Korea gak sih, Jepang gak sih? Katanya Iya, Jepang sama Sunda itu mirip banget. OTW collab gitu. Aduh. Sunda Empire akan ada beneran. Iya benar-benar. Oke, jadi menurut aku bahasa Inggris di Indonesia itu beneran jelek banget. Apalagi dari segi apa yang disediakan oleh pemerintah di sekolah gitu misalnya. Gladly we have a really great teacher buat ngajar itu.
But from what I've experienced, I don't know you, tapi kayak dari SD, dari SMP, no, especially SD ya, guru bahasa Inggris tuh kayak ya udah gitu, kalian tahunya segini aja, ngerti gak sih? Like Yeah. every time I want to explore more, they just like, well, what I teach is what you get, you know. But gladly, like after I go in here, met a really great teacher or Miss Eva, I know more. Like I could explore and dig more about English. So yeah. Dan katanya pendidikan bahasa Inggris di negara kita sengaja dijelekin biar kita gak gampang keluar dari negara ini. Wow. Wah. Okay. itu wah, parah ya itu. That's fucked up, I think. Membodohkan rakyat sendiri enggak sih? Iya. Oh my god. Ya. Hmm. Oke, jadi kita udah ngomongin luar negeri, Indonesia. Bisa disimpulkan berarti ya kalau misalnya di seluruh dunia tuh rata-rata English speaker. Ya, bahasa Inggris itu pasti selalu nyelip gitu di bahasa mereka gitu Iya, ya. bener banget. Oh, jadi bisa dibilang Inggris tuh cukup penting, nggak sih, penting banget ya kayaknya. Bener. Untuk kedepannya gimana gitu kan, bisa berguna juga kan kayaknya ya. Iya. Ya, mungkin cukup segini, kita ngobrolnya sampai sini dulu ya. Nanti kita Iya. lanjut di next episode nih. Asik, let's go. Boleh kita closing dulu nih ke penonton. Oke. Oke, thank you for watching. Okay guys, thank you for watching this video and see you next episode.